Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah. Kisah tentang mimpi, ambisi, dan perjalanan seorang ikon sepak bola. Dari jalanan sempit di Brazil, sampai ke panggung termegah di dunia. Yuk, kita telusuri perjalanan Neymar. Coba deh, bayangin sejenak. Ada seorang anak kecil di Brazil main bola di ganggang sempit tanpa alas kaki. Yang dia punya cuma mimpi dan harapan. Nggak ada tuh sorotan kamera, apalagi stadion mewah. Cuma ada semangat murni dan keyakinan kalau suatu hari nanti dunia bakal tahu namanya. Nah, semua itu berawal dari sini. Kita masuk ke bagian pertama cerita kita. Mimpi dari jalanan Brazil. Disinilah, ya, di jalanan itulah, bakat luar biasanya mulai terbentuk dan ditempa. Dan anak kecil itu, ya, dia adalah Neymar. Sebuah nama yang sekarang kayaknya semua orang di dunia ini tahu, ya kan? Jadi pondasinya itu udah kuat dari awal. Dia lahir tahun 92 dari keluarga yang sederhana. Gaya mainnya yang, wah, lincah banget dan penuh trik itu bukan dari akademi mewah loh. Itu hasil latihan di lapangan futsal dan di jalanan. Tapi yang paling penting dari semua ini, peran ayahnya. Ayahnya inilah yang jadi mentor, yang ngelihat potensi luar biasa di anaknya dan gak pernah berhenti mendorongnya. Dan bener aja, gak butuh waktu lama sampai dunia mulai sadar ada talenta spesial ini. Nah, ini yang membawa kita ke babak selanjutnya, fenomena bernama Neymar. Karir profesionalnya dimulai di klub legendaris Brazil, Santos. Dan di sini, wow, dia langsung meledak. Dia bukan pemain muda biasa, sama sekali bukan. Gol-golnya itu loh, spektakuler. Dribblenya kayak sihir. Dan yang paling kelihatan, kepercayaan dirinya yang tinggi banget. Dia langsung jadi fenomena, jadi simbol baru Joga Bonitonya Brasil. Puncaknya, tentu aja waktu dia berhasil bawa Santos jadi juara di Amerika Selatan. Keren banget. Di titik inilah semua orang, semua fans bola di seluruh dunia mulai bertanya-tanya. Ini dia nih legenda Brazil selanjutnya? Pertanyaan besar itu rasanya menggantung di udara, nunggu buat dijawab. Dan jawabannya mulai kelihatan pas dia ngambil langkah super besar berikutnya. Kita masuk ke babak ketiga, panggung terbesar Eropa. Ini waktunya buat dia menjawab tantangan yang jauh lebih besar lagi. Pindah ke Barcelona, ceritanya sedikit beda. Dia nggak jadi bintang sendirian. Malah, dia jadi bagian dari trio penyerang yang, wah, paling ditakuti di dunia pada masanya. Mereka bareng-bareng ciptain momen-momen magis dan menangin semua piala. Chemistry mereka di lapangan itu gila, luar biasa. Terus, momen puncaknya di Barcelona, wah, ini sih momen yang bakal diingat selamanya. Waktu itu ada salah satu comeback paling gila, paling mustahil dalam sejarah sepak bola. Dan siapa arsitek utamanya? Neymar. Di situ dia benar-benar buktiin kalau dia bisa jadi penentu, bahkan di panggung paling besar dan di bawah tekanan paling berat sekalipun. Tapi, kayaknya itu belum cukup buat dia. Dia mau lebih. Dia lalu ngambil sebuah keputusan yang benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Sebuah transfer dengan nilai yang memecahkan rekor dunia. Bisa bayangin, semua mata, semua ekspektasi langsung tertuju ke dia. Terus, kenapa dia pindah? Apa sih motivasinya? Sebetulnya simple. Kalau di Barcelona, dia salah satu dari trio legendaris itu. Tapi di klub barunya, dia bisa jadi bintang utama. Yang paling bersinar. Nggak ada tandingannya. Dia pengen keluar dari bayang-bayang. Pengen jadi pusat dari segalanya. Tapi, ya gitu deh. Tantangan baru ini datang dengan konsekuensi yang nggak main-main. Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya. Tekanan sang bintang. Kita bakal lihat gimana beratnya beban jadi pemain termahal di dunia. Dan perjalanannya ternyata nggak semulus yang dibayangkan. Cedera bolak-balik datang. Media juga nggak ada hentinya ngasih kritik pedas. Soal sikapnya lah, soal konsistensinya lah. Belum lagi beban harga transfernya yang selangit itu rasanya nyata banget. Dan di atas itu semua, ada harapan satu negara. Brazil, negara yang gila bola. Semuanya ada di pundak dia. Semua tekanan dan tantangan ini pada akhirnya malah membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar. Siapa sih Neymar sebenarnya? Di bagian penutup ini, perjalanan yang belum selesai, kita coba sambungin lagi antara sang superstar dengan anak kecil dari jalanan Brasil itu. Karena tahu nggak, di balik semua sorotan, tekanan, dan kritik, ada satu hal yang ternyata nggak pernah berubah sama sekali. Setiap kali dia ada di lapangan, dia mainnya ya gitu. Sama persis kayak pas dia masih kecil dulu. Bebas, kreatif, penuh ekspresi. Jiwa anak jalanan itu, semangatnya itu, nggak pernah hilang. Jadi, kalau kita rangkum, perjalanan Neymar ini tentang apa sih? Pertama, ini soal mimpi.
Mimpi seorang anak kecil di jalanan Brazil. Kedua, ini soal resiko. Keberanian dia buat ninggalin kenyamanan demi tantangan yang lebih besar. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, ini soal ketangguhan. Gimana caranya jatuh, tapi bisa bangkit lagi dan terus maju, sementara seluruh dunia nontonin. Kisah Neymar ini ngajarin kita kalau mimpi itu bisa bawa kita ke puncak dunia, selama kita mau berjuang buat itu. Dan perjalanannya dia, ini masih jauh dari kata selesai.